Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran prakarya atau PKWU. Dari yang video sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari kewirausahaan. Ada juga sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dan juga ada contoh-contoh dari budaya non-benda. Sekarang kita lanjut ke bagian perancangan. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda biasanya didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Nah, sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Nah, di sini sudah ada 6M. Yang pertama itu adalah man, yaitu manusia. Method, itu ada metodenya atau caranya. Material itu adalah bahan-bahannya. Yang keempat itu ada mesin, itu peralatan yang dibutuhkan itu apa saja. Terus ada money, semua orang pasti tahu money ya. Money itu adalah uangnya, pendanaan. Dan market adalah pasar, target pasar, target yang akan dituju. Jadi kita merancang sebuah benda itu kita mau dijual ke mana dan targetnya itu siapa, apakah ibu-ibu atau bapak-bapak, bisa juga anak-anak sekolah. Seperti itu. Kita lanjut. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ya. Di sini ada 5 cara ya untuk perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Itu ada 5 cara. Yang pertama yaitu pencarian ide produk. Jadi produk apa yang akan kita bikin ya, produk apa yang akan kita bikin, itu cara mudahnya. Terus siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, terus bahan-bahannya apa saja yang dipakai, lanjut ada warnanya, ada motifnya seperti apa, teknik warnanya, terus proses pembuatannya, terus alat-alat apa saja yang dibutuhkan, dan juga mungkin biayanya berapa. Itu adalah untuk pencarian ide. Semuanya harus dipikirkan secara matang. Biasanya untuk seorang wirausaha pasti akan mencari ide yang sangat kreatif. Mungkin bisa untuk saat ini, juga bisa untuk masa depan. Yang kedua yaitu membuat gambar atau sketsa. Setelah kita memilih ide terbaik, cari ide tadi, kita bentuk, kita gambar. Modelnya seperti apa? Apakah seandainya model baju, model bajunya seperti ini. Kita bikin menggunakan lengan panjang dengan kerah, mungkin dengan crew neck atau bentuk V atau yang bulat itu, dan lain sebagainya. Mungkin ada tingginya, terus lebar dada, lingkar dadanya itu berapa, tingginya berapa, untuk seperti itu. Yang ketiga, pilih ide terbaik. Pasti kita yang pertama untuk mencari ide produk itu pasti ada bermacam-macam. Nah, kita harus memilih salah satu, mempertimbangkan ide mana yang paling baik, yang mungkin kalian senangi, yang mungkin kalian benar-benar pahami untuk membuat kerajinan tersebut. Yang keempat itu prototyping.
atau membuat study model. Di sini kemungkinan kalau inspirasi budaya non benda biasanya itu dibuat benda, itu kita bisa membuat gambar-gambar 3D atau bentuk-bentuk kecilnya, miniaturnya seperti itu. Jadi kita buat ide-ide tadi udah digambar, udah dipilih dengan matang, habis itu kita buat modelnya seperti apa dalam bentuk mungkin gambar 3D atau barang kecilnya. Yang terakhir yaitu perencanaan produksi. Itu adalah tahap terakhir ya, setelah perencanaan, terus alat-alatnya apa saja dan lain sebagainya, baru itu kita melakukan perencanaan produksi. Nah, di sini dalam proses produksi semua tergantung pada daya dukung daerah setempat. Yang pertama itu ada bahan baku. Kita pasti akan cari bahan baku yang paling mudah kita temui di tempat kita. Tidak mungkin kita harus mengekspor. Mungkin itu bisa, tetapi biaya yang kita keluarkan akan lebih mahal. Alangkah baiknya kita menggunakan bahan baku yang ada dan mudah didapat di sekitar kita. Yang kedua, teknik produksinya. Bagaimana teknik produksinya? Menggunakan alat apa saja? Apakah harus diolah terlebih dahulu? Atau harus ada proses penjemuran? Biasanya kalau kita bikin sesuatu, bahan ini harus dijemur, bahan ini harus dimasak terlebih dahulu, dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa seperti itu. Bagaimana tekniknya? Terus, apakah daerah itu juga mendukung? Ada alatnya seperti itu ya. Jadi teknik produksinya seperti itu. Yang ketiga adalah sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusianya? Bisa memanfaatkan nggak bahan-bahan yang ada di situ? Bisa dimanfaatkan nggak sama sumber daya manusianya? Mungkin sumber daya manusianya kebanyakan sering pergi ke luar kota untuk mencari pekerjaan. Padahal di daerah tersebut banyak sekali potensi dan bahan baku yang mungkin bisa diproduksi untuk menjadi sebuah kerajinan dan bisa dipasarkan. Itu adalah daya dukung dari daerah setempat. Lanjut. Nah, tahapan produksi. Tahapan produksi itu pada umumnya itu dibagi atas 4. Yang pertama itu ada pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Ya. Yang pertama proses pembentukan. Pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material. Materialnya bagaimana? Bentuk dasar materialnya, bentuk produk yang akan dibuat. Material kertas, kayu, atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, pembentukan. Pembentukan di sini mungkin kalau gampangnya itu harus dibentuk seperti apa. Seandainya kayu kita harus bentuk seperti apa? Ataukah harus kita potong-potong kotak-kotak terlebih dahulu? Ataukah dibiarkan memanjang untuk kita olah? Atau harus bagaimana? Kayak contohnya seperti kita membuat kursi, kita harus memotong kayu sesuai dengan pola yang kita inginkan. Nggak mungkin kita dari kayu langsung jadi kursi. Itu nggak mungkin. Itu pasti ada yang namanya pembentukan. Nah, setelah proses pembentukan yaitu perakitan. Jadi baru kita rakit. Mungkin ada yang tempat yang buat duduk. Contohnya kursi tadi ya, yang buat kita duduk, buat sandaran, buat tempat tangan yang ada di kanan dan kiri, dan juga ada kaki-kaki kursi. Kita bikin seperti apa? Mungkin bisa
Juga dibikin kaki-kakinya yang agak lebih beda. Jadi kaki kursi tersebut bukan 4 tapi 5 atau 6 atau sebagainya. Yang terakhir adalah finishing. Finishing di sini mungkin kayu itu harus dihaluskan, harus dicat mungkin dengan warna-warni, terus harus ada tambahan pernis dan lain sebagainya untuk menarik peminat atau menarik konsumen. Nah, kita lanjut. Di sini kita melihat sebuah gambar yaitu kemasan. Nah, apa sih itu kemasan? Kalian pasti pernah melihat, kalian pernah pegang, tapi tidak tahu apa sih kemasan itu. Nah, di sini kita tahu kemasan itu adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan produk yang dikemas. Itu adalah pengertian dari kemasan. Fungsinya apa? Kok harus ada kemasannya? Fungsi yang pertama yaitu melindungi produk agar tidak terjadi, mungkin kalau makanan kita contoh kayak ciki, itu makanan itu harus dilindungi biar tidak apa, kalau orang Jawa biasanya bilangnya melempem, kayak kerupuk itu kan harus diikat dengan erat biar nggak kena angin, biar tidak melempem. Itu yang pertama, untuk melindungi. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Ya, daya saing nanti itu mungkin sama dengan menarik minat konsumen dengan cara pembungkusan yang menarik. Mungkin gambar biasanya kita ada ciki, itu kan biasanya ada yang namanya warna-warnanya, terus bentuk-bentuknya, terus juga tulisannya dibuat macam-macam, itu akan menarik konsumen. Jadi seseorang itu jika melihat kemasan tersebut, mereka akan berpikir, ini makanan apa, enak atau tidak, terus kok bungkusnya menarik, saya jadi pingin. Nah, seperti itu ya. Jadi bungkus itu ada fungsi seperti itu, menarik konsumennya ya. Terus di dalam kemasan itu ada sarana promosi dan informasi ya. Jadi di kemasan itu ada promosinya, namanya apa ya. Jadi nama makanan itu apa, terus ada yang bikin siapa sih, dari perusahaan mana sih, komposisinya apa, mereka dijelaskan di dalam kemasan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mudah dibawa. Tidak mungkin kita membuat kemasan yang sulit untuk dibawa, itu hal yang paling tidak mungkin ya. Jadi kemasan itu biasanya dikemas dengan cara menarik dan mudah dibawa. Nggak mungkin kita beli kerupuk kemasannya pakai kayu, itu kan nggak mungkin ya. Itu akan susah membawanya ya. Pasti kemasan yang mudah dibawa, itu adalah fungsi dari kemasan. Terus di sini kemasan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama primer, sekunder, dan tersier. Primer, sekunder, dan tersier ini seperti pelajaran pada mata pelajaran ekonomi, kebutuhan manusia, ada primer, sekunder, dan tersier. Ternyata di kemasan juga ada. Apa sih itu primer, sekunder, dan tersier? Nah, kemasan primer yaitu merupakan jenis kemasan produk yang digunakan sebagai kemasan langsung
dan berhubungan dengan produk yang akan dijual. Jadi kemasan itu, produknya itu menempel pada kemasan itu. Di situ sudah kita lihat, itu contohnya ada ciki. Ciki itu di dalamnya langsung menempel pada plastik tersebut. Terus di samping juga ada susu, susunya itu juga menempel pada kardusnya. Itu yang dinamakan kemasan primer. Yang kedua ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder merupakan jenis kemasan yang digunakan untuk melindungi bagian dari kemasan primer. Nah, di situ ada contohnya seperti kardus. Jadi kalau kita seperti membeli macam kayak minuman botol, ya, minuman gelas. Kalau kita belinya 10, kalau biasanya kalau di pasar-pasar kan satu kardus itu ya. Nah, kardusnya itu yang dinamakan kemasan sekunder. Terus kemasan primernya mana, Pak? Cupnya itu yang dinamakan kemasan primer. Dan kardusnya itu yang dinamakan kemasan sekunder. Lanjut, kemasan tersier. Yaitu kemasan yang menggabungkan seluruh kemasan, baik itu kemasan primer maupun kemasan sekunder. Biasanya kalau kemasan ini digunakan untuk paket, ya, jadi dalam bentuk dalam jumlah besar. Ya, materi tentang kemasan ini adalah materi terakhir dari bab pertama ini. Kita di bab 1 sudah mempelajari tentang kebudayaan dengan inspirasi budaya non-benda, dari awal pengertian kewirausahaan, hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, terus juga ada contoh dari budaya non-benda, terus ada perancangan, terus juga ada kemasan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan bab 1 kewirausahaan. Jika ada materi yang penting dan harus ditulis, silahkan ditulis. Mungkin cukup seperti itu. Saya akhiri. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.